Halo semua, kembali lagi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febriani Timbang, dan yang kedua ada Frelia Tengku Ali, yang ketiga ada Laura Putri Panggalo. Kita masuk ke pengertian atau definisi perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan rencana harus diimplementasikan. Salah satu aspek perencanaan adalah pengambilan keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada 4 tahap dasar perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan yaitu yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Ada 2 tipe utama rencana, yaitu yang pertama, rencana strategik, yaitu rencana yang dirancang memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Yang kedua, rencana-rencana operasional, yaitu penguraian lebih rinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Ada 2 tipe rencana operasional, yaitu yang pertama, rencana-rencana sekali pakai, rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tercapai. Tipe pokok rencana sekali pakai yaitu proyek, program, dan anggaran. Yang kedua, rencana-rencana tetap, yaitu pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum rencana tetap adalah kebijakan prosedur dan aturan. Perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik, yaitu yang pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Proses perencanaan strategik, pendekatan perencanaan strategik atau disebut dengan manajemen strategik, merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan dan implementasi strategi-strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Secara singkat, langkah-langkah proses kompilasi strategi dapat dijelaskan sebagai berikut. Penentuan misi dan tujuan, pengembangan profil perusahaan, analisa lingkungan eksternal, analisis internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman strategik, pengambilan keputusan strategis, pengembangan strategik perusahaan, implementasi strategi, peninjauan kembali dan evaluasi. Beberapa alasan mengapa manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi organisasi satuan kerja, yaitu
kurang pengetahuan tentang organisasi, kurang pengetahuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang, biaya, takut gagal, kurang percaya diri, ketidaktersediaan, kelemahan perencanaan yaitu pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Perencanaan cenderung menunda kegiatan, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Ada rencana yang diikuti oleh cara-cara yang tidak konsisten. Pengertian anggaran. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan atau goals dan sasaran atau objektif dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lalu manajemen. Penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Planning and budgeting. Planning, tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis rencana ada 4, yaitu tujuan, kebijakan, peraturan, dan metode. Budgeting. Anggaran termaksud dalam salah satu jenis atau bentuk dari planning, anggaran atau budget, penganggaran atau budgeting. Anggaran. Yang pertama, anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, alat manajemen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, rencana dalam bentuk angka-angka. Budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Ada 4 tahap dalam perencanaan anggaran menyeluruh perusahaan, yaitu yang pertama ialah penetapan filosofi dan misi, yang kedua penetapan tujuan atau goals dan strategi, yang ketiga penyusunan program atau programming, keempat penyusunan anggaran atau budgeting. Syarat-syarat di dalam menyusun. Yang pertama, realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua, luwes, artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, continue, yang berarti bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama ialah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan dikelompokkan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ialah untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang keempat ialah untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Beberapa alasan mengapa manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi organisasi satuan kerja, yaitu yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi, yang kedua kurang pengetahuan tentang lingkungan, yang ketiga ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, yang keempat kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang, yang kelima biaya, keenam takut gagal, ketujuh kurang percaya diri, dan yang terakhir ketidaktersediaan.